Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai asimilasi nitrogen. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Putri Karistia, Novantria, Lela Visasari, dan Tri Yuliana. Adapun poin yang akan dibahas pada materi asimilasi nitrogen ada 8 poin. Yang pertama, pengertian asimilasi. Yang kedua, pengertian nitrogen. Yang ketiga, peranan nitrogen. Yang keempat, asimilasi nitrogen. Yang kelima, proses asimilasi nitrogen. Yang keenam, siklus nitrogen. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi asimilasi nitrogen. Dan yang ke-8, kelebihan dan kekurangan nitrogen. Langsung kita masuk ke bahasan yang pertama mengenai pengertian asimilasi. Asimilasi dalam biologi adalah proses di mana suatu organisme menggabungkan nutrisi dari luar tubuh untuk struktur yang lebih kompleks yang diperlukan di dalamnya. Asimilasi tanaman adalah proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis. Asimilasi terjadi melalui penyerapan nitrogen dalam bentuk ion nitrat dan amonium dari tanah oleh tanaman. Nah, tanaman menyerap nitrogen yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berkembang. Ini dimulai ketika nitrogen dalam pupuk dikombinasikan dengan tanah atau ketika nitrogen di udara diserap oleh tanah. Kemudian, bakteri dalam tanah juga dapat mengubah nitrogen menjadi amonium. Bakteri lain mengubah amonium menjadi nitrat yang dapat diserap oleh sistem akar tanaman. Setelah penyerapan menjadi nitrat. Kemudian, contoh-contoh asimilasi yang pertama, fotosintesis, di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi sejumlah molekul organik dalam sel tanaman. Kemudian contoh selanjutnya, fiksasi nitrogen. Dari tanah menjadi molekul organik oleh bakteri simbiosis yang hidup di akar tanaman tertentu, seperti leguminosae. Kemudian penyerapan nutrisi ke dalam tubuh setelah pencernaan dalam usus dan transformasi dalam jaringan dan cairan. Kemudian contoh terakhir adalah asimilasi itu terjadi di setiap sel tubuh untuk pengembangan sel-sel baru. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian nitrogen. Nitrogen adalah unsur suatu kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Unsur yang juga disebut sebagai zat lemas pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia yang bernama Daniel Rutherford pada tahun 1772. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman yang dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen. Pertumbuhan tanaman berjalan lambat, tanaman kurus dan kerdil, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan juga layu. Bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil dan cepat masak lalu rontok. Pengaruh kelebihan unsur nitrogen pada tanaman antara lain yaitu untuk menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah, produksi biji-bijian berkurang, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah, dan merugikan tanaman, sebab akan mengikat unsur hara lain, sehingga unsur nitrogen menjadi sulit diserap oleh tanaman. Pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien.
Selanjutnya kita masuk ke peranan nitrogen, yaitu untuk mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat, memperbaiki tingkat hasil dan kualitas gabah melalui peningkatan jumlah anakan, pengembangan luas daun, pembentukan gabah, pengisian gabah, dan sintesis protein. Peran utama unsur nitrogen yaitu untuk merangsang pertumbuhan vegetatif batang dan daun, meningkatkan jumlah anakan, dan meningkatkan jumlah bulir atau rumpun. Pupuk nitrogen memegang peranan penting dalam peningkatan produksi padi sawah, sedangkan sumber pupuk nitrogen yang utama adalah urea. Jika nitrogen diberikan berlebihan, akan mengakibatkan kerugian, yaitu melunakkan jerami dan menyebabkan tanaman mudah rebah dan menurunkan kualitas hasil tanaman. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen adalah pembentukan senyawa nitrogen organik seperti asam amino dari senyawa nitrogen anorganik yang ada di lingkungan. Tumbuhan, jamur, dan bakteri tertentu tidak dapat mengikat gas nitrogen, sehingga bergantung pada kemampuan untuk mengasimilasi nitrat atau amonia untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Makhluk hidup lain seperti hewan bergantung sepenuhnya pada nitrogen organik dari konsumsi makanan. Selanjutnya, pH dan keseimbangan ionik selama asimilasi nitrogen. Setiap ion nitrat yang direduksi menjadi anomia menghasilkan satu ion hidroksida. Untuk menjaga keseimbangan pH, tanaman harus mengeluarkan ion hidroksida ke media sekitarnya atau menetralkan dengan asam organik. Untuk menjaga keseimbangan ion, setiap NO3 yang diserap harus disertai dengan pengambilan kation atau ekskresi anion. Tanaman lain seperti kedelai menyeimbangkan sebagian besar penyerapan NO3 dengan ekskresi OH atau HCO3. Tumbuhan yang mereduksi nitrat dalam tajuk dan mengeluarkan alkali dari akarnya perlu mengangkut alkali dalam bentuk iner dari tajuk ke akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triliana Handasyani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses asimilasi nitrogen. Nitrogen di lingkungan sekitar terdapat dalam berbagai bentuk seperti nitrogen organik dan amonium, nitrogen oksida dan nitrat, oksida nitrat dan nitrit, serta gas nitrogen anorganik. Nitrogen dalam bentuk organik ada dalam sel hidup atau organisme hidup atau humus atau bentuk produk pada proses dekomposisi bahan organik. Siklus nitrogen nantinya akan mengubah nitrogen dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Selanjutnya, sebagian besar proses perubahan ini dilakukan oleh mikroorganisme, yaitu fiksasi nitrogen, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Prosesnya bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu bakteri pengikut nitrogen lalu dekomposisi menuju amonifikasi, lalu sintesis protein menuju denitrifikasi, dan dari amonisasi kembali lagi ke nitrogen ke tanah. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Seperti halnya dengan hidrologi dan karbon, nitrogen juga mengalami siklus yang dikenal dengan nama siklus nitrogen. Siklus nitrogen yaitu suatu proses konversi atau perubahan dari senyawa yang terdapat unsur nitrogen untuk berubah menjadi bentuk kimiawi lainnya, seperti fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Prosesnya dapat dilihat dari gambar yang sudah ada di PPT juga. Selanjutnya itu hasil dari perubahan bentuk nitrogen. Yang pertama yaitu amonium.
Amonium atau amonia serta beberapa garam sangat mudah larut dalam air. Sumber dari amonia sendiri berasal dari hasil reduksi gas nitrogen yang telah melalui proses difusi udara atmosfer, limbah industri dan domestik. Selanjutnya yaitu nitrit. Nitrit adalah bentuk peralihan antara amonia menjadi nitrat atau nitrifikasi serta nitrat menjadi gas nitrogen atau denitrifikasi dalam kondisi anaerob. Selanjutnya yaitu nitrat. Nitrat merupakan sumber utama dari nitrogen yang ada di perairan, akan tetapi amonium lebih dipilih oleh tumbuhan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi asimilasi nitrogen, yaitu ada fenomena alam yang menyatakan bahwa atmosfer terdiri dari 79% nitrogen atau berdasarkan volume sebagai gas padat N2. Selanjutnya itu peningkatan penyediaan nitrogen tanah untuk tanaman terdiri terutama dari meningkatnya jumlah pengikatan nitrogen secara biologis atau dengan penambahan pupuk baik sintesis juga non-sintesis. Selanjutnya yaitu adanya penambahan kesuburan alami dengan pupuk komersil merupakan praktik pertanian modern. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi asimilasi nitrogen, yaitu ketersediaan hara dan siklus nitrogen. Nitrogen terdapat di dalam tanah dalam bentuk organik dan anorganik. Bentuk-bentuk organik meliputi NH4+, NO3-, NO2-, NO2, NO2, dan unsur N. Jika terdapat bentuk lain yang hidroksiamin atau NH2OH, tetapi bentuk ini merupakan bentuk antara, yaitu bentuk peralihan dari NH4+ menjadi NO2-. Dan bentuk ini tidak stabil menurut Hakim dan KKK tahun 1991. Penyediaan ion dalam tanah dapat dipandang dari sudut mineral dengan masukan dan kehilangan dari ekosistem dan laju transfer di antara komposisi sistem. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini Novan akan melanjutkan pembahasan materi teman kita sebelumnya, yakni faktor yang mempengaruhi asimilasi nitrogen. 2. Beberapa aplikasi untuk mempertahankan ketersediaan nitrogen. Berdasarkan hasil penelitian Kriangsak pada tahun 1986, pembenaman azolla menunjukkan efektif sebagai sumber nitrogen untuk padi ditandai dengan hasil yang berbeda nyata. Masing-masing terdapat penumpukan dengan 70 kg per hektar dan kontrolnya. Diperkirakan dengan pemakaian azolla memperoleh keuntungan tertinggi sebesar 367,08 atau dengan persentase 103,55%. Di sini ada tabel yang menunjukkan penelitian dari Kriangsak ini sendiri. Teman-teman dapat melihatnya. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengelolaan mengenai penggunaan dan pemakaian pupuk adalah kehilangan nitrat. Karena pencucian denitrifikasi dan kehilangan nitrogen sebagai N2 atau kehilangan nitrogen, kehilangan amonia karena penguapan, penggunaan bahan organik, penanaman tanaman leguminose, penggunaan azolla, serta teknik simbiosis dan non-simbiosis lainnya mampu menjaga ketersediaan nitrogen di dalam tanah tanpa penggunaan sumber nitrogen sintesis. Kemudian kekurangan dan kelebihan nitrogen pada tumbuhan atau tanaman. Kekurangan. Gejala kekurangan nitrogen sangat bervariasi, teman-teman, tergantung pada fase pertumbuhan tanaman dan ketersediaan nitrogen sebagai faktor pembatas. Kekurangan nitrogen selama fase pertumbuhan awal tanaman akan memperlihatkan gejala daun yang berubah warna hijau ke kuning-kuningan. Di sini ada gambarnya. Pertumbuhan menjadi kerdil dan kurus serta pembentukan buah menjadi tidak sempurna. Apabila pada fase pertumbuhan awal cukup nitrogen, tetapi kemudian menjadi kekurangan, maka gejala yang akan nampak adalah warna kekuningan pada daun yang lebih tua, sedangkan pada daun yang lebih muda nampak normal.
Kekurangan unsur nitrogen dapat diatasi dengan pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen, misalnya urea, ZA, KNO3, NPK, atau dengan penyemprotan pupuk daun yang memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Setelah membahas kekurangan dari nitrogen, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari nitrogen. Kelebihan nitrogen akan menghasilkan daun yang lebat dan warna hijau yang gelap. Tanaman dengan kondisi seperti ini akan sangat rentan terkena serangan hama, penyakit, dan sangat sensitif dengan perubahan kondisi lingkungan. Kelebihan nitrogen juga dapat menghambat pembentukan bunga dan buah, serta dapat menurunkan kualitas buah itu sendiri. Sekian saja penjelasan dari Novan sebagai penutup dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.